Guruku teladanku. Di media sosial beredar ramai tulisan tentang pola pendidikan anak di negeri maju. Dikisahkan, bahwa seorang guru di Jepang pernah berkata, kami tidak terlalu khawatir anak-anak sekolah dasar kami tidak pandai matematika. Namun kami jauh lebih khawatir jika mereka tidak pandai mengantri. Mengapa demikian? Ada beberapa alasan yang mereka kemukakan. Pertama, kita hanya perlu melatih anak 3 bulan saja secara intensif untuk bisa matematika. Sementara itu kita perlu melatih anak hingga 12 tahun atau lebih untuk bisa mengantri dan selalu ingat pelajaran di balik proses mengantri. Kedua, karena nanti tidak semua anak menggunakan ilmu matematika tersebut kecuali ilmu tentang tambah, kali, kurang dan bagi. Sebagian dari mereka kelak akan menjadi penari, atlet, musisi, pelukis, dan sebagainya, sehingga pembiasaan karakter jadi prioritas dasar pendidikan anak. Menurut Ibnu Khaldun, pendidikan anak ketika masa kecil lebih berkesan kuat sebagai dasar bagi perkembangan berikutnya. Apa yang menjadi perhatian dunia pendidikan tingkat dasar anak di negeri tersebut bisa menjadi hal menarik bagi dunia pendidikan dasar anak di negeri lain, termasuk bagi Indonesia. Artinya, apa yang berkembang pada masyarakat dan yang terjadi dalam pergaulan anak sangat membantu pembentukan karakter anak-anak. Fakta dan kasus yang kerap terjadi di masyarakat kita adalah banyak anak karena tidak sabar mengantri lalu biasa menyusup ke depan dengan mengambil hak anak lain dalam barisan. Lebih konyol lagi, hal ini dibiarkan oleh orang tua anak, ada pembiaran, bahkan tidak sedikit orang tua yang senang melihat pelanggaran tersebut. Singkatnya, budaya antri yang tertib ternyata tidak saja menjadi masalah anak-anak kita, tapi juga bermula dari kedua orang tuanya yang los adab dalam mendidik anak-anak. Dari kasus yang dianggap kecil di atas, tentu saja akan berdampak besar di kemudian hari. Pada kenyataannya, masih ada lembaga pendidikan yang amat memperhatikan pembangunan karakter atau adab anak didiknya. Tapi banyak pula sekolah-sekolah yang abai. Anak-anak menurut mereka cukup menjadi pintar dan berprestasi dalam akademik. Bahkan guru-guru akan bangga bila anak didiknya lulus dan diterima pada sekolahan favorit, meskipun karakter dan adab anak didik tersebut nol besar. Menurut Profesor Ahmad Tafsir, inti atau core pendidikan adalah akhlak mulia. Dikatakannya, pembinaan akal dan keterampilan itu sangat gampang bila anak didik telah berakhlak mulia. Bagi Profesor Ahmad Tafsir, orang yang tidak berakhlak mulia adalah orang yang gagal menjadi manusia. Artinya, bisa juga orang yang gagal dalam proses pendidikan. Dengan demikian, lembaga pendidikan yang mengutamakan kepintaran saja tanpa memprioritaskan pembinaan mental, adab, atau akhlak mulia, bisa dikatakan bahwa lembaga tersebut turut bertanggung jawab membuat anak didiknya gagal menjadi manusia. Pada akhirnya, lembaga tersebut tidak akan mendapat kepercayaan maksimal dari masyarakat, dan itu bisa menjadi kontrol bagi sekolahan, apapun status sekolahnya. Baik itu sekolah negeri ataupun swasta, mahal maupun murah, pendidikan berbeasiswa ataupun non-beasiswa. Artinya, setiap sekolahan mestilah peduli pada pembinaan adab dan moral anak-anak yang diajarnya. Teori dan pandangan tentang pentingnya akhlak mulia ini sudah jauh-jauh hari telah tuntas diungkapkan dalam penjelasan Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Pendidikan kultur, berbudi luhur, dan berkebudayaan baik, sebenarnya sudah bertumbuh dan ada dalam alam pikiran tokoh-tokoh pendidikan Indonesia masa lampau. Artinya, kini kita hanya perlu praktek nyata dengan memberi prioritas khusus pada pendidikan dasar untuk anak-anak Indonesia. Banyak variabel yang harus diperhitungkan jika berbicara tentang pendidikan, agar mampu mengantarkan perkembangan anak didiknya kepada tingkat yang sempurna sebagai manusia. Satu topik utama dan sangat penting yang harus dibicarakan adalah guru. Slogan guru digugu dan ditiru punya makna penting dalam pendidikan di Indonesia. Artinya, seorang guru harus dapat dipercaya dan ditiru, karena guru adalah cermin kebaikan bagi anak didiknya. Guru bukanlah seorang yang tidak bermoral, apalagi sampai merusak anak didiknya. Guru bukanlah cermin yang retak, apalagi pecah. Di dunia pendidikan, guru adalah aset dan ikon terpenting dalam proses pendidikan, ibaratnya, bagaikan modal termahal dalam kegiatan pendidikan. Bila suatu lembaga pendidikan tidak menempatkan guru sedemikian rupa, maka lembaga pendidikan tersebut sebenarnya tidak bicara pendidikan yang sesungguhnya. Sebab, sehebat apapun konsep pendidikan yang dimiliki suatu lembaga, bila tidak didukung oleh guru yang sesuai, maka konsep hebat itu tidak ada artinya dalam proses pendidikan yang berjalan.
Di negeri kita Indonesia, guru disebut bagai pelita dalam kegelapan, pahlawan tanpa jasa. Pujian terhadap guru terungkap indah dalam bait-bait lagu yang berjudul Guruku Tersayang. Lagu yang diunggah di YouTube tersebut sudah dinikmati puluhan juta putra-putri Indonesia. Lagu yang ditulis Melly Goeslaw tersebut melukiskan kedudukan dan kecintaan terhadap guru yang diungkapkan lewat ucapan terima kasih yang mendalam. Disyairkan, tanpamu guru apa jadinya aku, tak bisa baca tulis dan mengerti banyak hal, terima kasih guruku. Demikian pula pada bait-bait lagu yang lain, semisal himne guru dan terima kasih guru. Ya, guru adalah laksana motor, guru laksana energi yang menjadikan suatu program bisa hidup dan berkembang. Guru adalah cahaya. Dalam Islam, tugas guru serupa tugas kenabian. Guru mewarisi tradisi kerja Nabi dan Rasul karena guru harus mengajar, mendidik, membina, dan memberi tauladan. Guru adalah ruh dari pendidikan itu sendiri. Mulialah engkau para guru, pada diri gurulah sebagian ilmu dan pengetahuan itu tersimpan. Dalam filsafat Islam disebutkan, bahwa meninggalnya seorang berilmu seperti meninggalnya ulama sesungguhnya. Hal ini dimaknai dengan hilangnya segudang ilmu yang sulit tergantikan. Tingginya kedudukan guru dalam perspektif Islam adalah realitas dari ajaran Islam. Tentunya ini menempatkan Islam sebagai ajaran yang cinta dan memuliakan ilmu pengetahuan, dan sangat menghargai kegiatan pendidikan itu sendiri. Dalam tradisi pendidikan Islam di Indonesia, guru ditempatkan pada tempat yang terhormat. Para pelajar memiliki tradisi mencium tangan dan mengucapkan salam, menunduk dan tenang saat berhadapan, santun dan lembut saat berbicara pada gurunya. Tradisi ini menurut Profesor Ahmad Tafsir karena hubungan antara anak didik dan guru tidak dalam takaran untung dan rugi, tapi di sana ada hubungan keagamaan yang disebutnya nilai kelangitan. Hubungan guru dan anak didik ini tentunya amat berbeda dengan yang berlaku di dunia barat. Saat semakin baik cara pandang lembaga dan stakeholder lembaga pendidikan terhadap guru, kualitas guru, dan eksistensinya, maka hal itu merupakan upaya meningkatnya mutu pendidikan dan prosesnya. Demikian pula sebaliknya, bila rendah dan buruk cara pandang kepada guru, tentu berimbas pada rendahnya kualitas proses pendidikan. Bagi Ki Hajar Dewantara, agama manusia dan kesusilaan tidak boleh hilang dan terkoyak. Keduanya menjadi garis-garis adab peri kemanusiaan. Dikatakannya bahwa, dalam garis-garis adab peri kemanusiaan, terkandung pengajaran agama dan kesusilaan. Oleh karena itu, pendidikan dan pengajaran nasional bersendi pada agama dan kebudayaan bangsa, serta menuju ke arah keselamatan dan kebahagiaan masyarakat. Begitulah yang dikatakan Bapak Pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantara. Apa yang dikatakan Ki Hajar Dewantara tersebut, tidak jauh berbeda dengan tokoh penting pendidikan Islam Indonesia, yaitu Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, seniornya Ki Hajar masa dulu. Kata sang Kiai, sakralisasi adab amat penting dalam proses pendidikan. Konsep sakralisasi adab dan akhlak dalam perspektif sang Kiai adalah keniscayaan yang sangat tepat. Para ilmuwan muslim dan ulama generasi tabi'in masa lampau, bahkan di kalangan para sahabat pun, kepentingan adab sudah menjadi ijma di antara mereka. Hingga ada istilah dan ungkapan al-adab fauqa ilmi, al-adab qabla ilmi, faman, la adabu lahu, la syariatun, wala imanun, wala tauhidun lahu. Adab itu di atas ilmu, adab itu sebelum ilmu, siapa yang tidak beradab, maka seakan mereka sama saja tidak memiliki syariah, iman dan tauhid. Dalam hal ini, sudah banyak ulama masa lalu yang menjelaskan tentang sakralisasi adab dalam konteks pendidikan, dan suasana menimba atau talabul ilmi. Maka, benarlah apa yang dikatakan, guru adalah teladanku, tak boleh retak, apalagi pecah. Terima kasih untuk Dr. Ulil Amri Syafri atas goresan penanya yang sangat menginspirasi. Ditunggu tulisan berikutnya. Wassalam.